Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'da. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw dlama aw ajhala aw yujhala alayya. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba kelak di akhirat itu dia akan dibangkitkan oleh Allah seperti mana orang yang sakit gila tapi karena pengaruh setan, ya seperti penyakit gila yang karena setan. Dari ayat inilah para ulama menafsirkan bahwa adanya eksistensi jin masuk ke tubuh manusia itu sangat-sangat memungkinkan. Nah, kita tahu sendiri bahwa sering sangat irasional tiba-tiba orang ya yang terindikasi dia gangguan bangsa jin tiba-tiba ngoceh, suaranya berubah, logatnya berubah, yang tadinya tidak bisa bahasa Jawa tiba-tiba bisa bahasa Jawa, yang tadinya bisa bahasa Arab tiba-tiba bisa bahasa Arab, karena tergantung sosok yang masuk. Artinya dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesurupan bangsa jin itu adalah fakta. Maka dari itu ketika ditanya bagaimana cara menangani kesurupan, posisi yang bagus, maka yang harus kita pahami, pastikan dulu itu murni kesurupan dari bangsa jin, bukan abreaksi atau bukan gejala psikis seperti jerit-jerit, mentah-mentah, nendang-nendang, itu belum tentu juga bangsa jin. Maka apa sebenarnya yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah kita lakukan swab terlebih dahulu, sehingga kalau kita sudah melakukan swab gangguan gaib, tentu pada video kali ini saya tidak menyebutkan bagaimana cara swab gangguan gaib. Nah, kemarin ada orang di YouTube ini belajar dari YouTube saya. Ternyata ketika diamalkan dia ngeruqyah, alhamdulillah mujarab. Tetapi efeknya dia nggak ngerti kalau dia ini kena sihir. Nah, nggak ngerti kalau dia terkena serangan balik. Jadi para sahabat sebaiknya kalau berguru itu adalah talaqi, bukan hanya di video YouTube, tapi harus punya inisiatif. Saya harus mendatangi langsung talaqi, karena ijazah itu adalah satu metode yang diperuntukkan ketika orang tidak bisa talaqi. Sebagaimana adiknya Ibnu Atthar, saudara kandungnya Ibnu Atthar yang tidak bisa berguru langsung kepada Imam Nawawi, maka beliau melalui ijazah. Sahabat, maka sebenarnya tidak perlu diperdebatkan antara apakah apakah kesurupan atau abreaksi. Kalau di luar sana masih memperdebatkan, kita maklumi. Tapi bagi kita di JRA tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu dibanding-bandingkan, karena dua sudut pandang ilmu ini tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun, karena istilah mereka berbeda. Dan bagi kita annaha la musyahada fil istilah, tidak perlu kita memperdapatkan istilah apakah itu etrojek, alter, egostet, atau abreaksi, atau wah ini kesurupan bangsa jin. Tidak perlu diperdebatkan. Jadi sudah jelas. Kalau nanti seandainya kalian ditanya bagaimana perbedaannya, cukup gampang sebenarnya. Cukup swab gangguan gaib. Nah, dari swab itulah nanti kita akan mengerti
Tidak perlu lagi pertanyaan sebagaimana di panduan Jamiah Ruqyah Aswaja. Ketika ada orang kesurupan, kamu tanya, kamu masuk sendiri atau kiriman? Sudah tidak perlu lagi. Karena kalau dia deteksinya di luar rumah, maka sudah dipastikan itu sihir. Kalau di dalam atau di ruangan tertentu, itu berarti masuk syaitan. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, terus bagaimanakah cara menangani posisi ketika kita ngeruqyah, atau ketika ada orang kesurupan, kira-kira posisi kita ini misalkan orang kesurupan, kita posisinya yang bagus bagaimana? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita ada beberapa hal yang kita harus lakukan tadi. Apa namanya? Pertama, pastikan itu adalah kesurupan asli, ya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah kalau ada orang kesurupan, hindari senjata tajam di sekitar orang kesurupan tersebut. Sekitar tahun 2017, Al-Fakir pernah ada orang yang ikut di Pasuruan, ada orang yang ikut ijazahan pelatihan. Nah, dia ini kesurupan, tiba-tiba dia merangkak mau mengambil palu, para saudara. Nah, maka dengan alhamdulillah dengan kita dengan segap mengambil palu tersebut, dan ini memungkinkan bisikan-bisikan gangguan gaib ini memungkinkan, para sahabat. Maka sekali lagi hindari senjata tajam, memungkinkan senjata tajam atau benda-benda membahayakan, palu, gergaji, setrum, kabel yang bertegangan tinggi dan seterusnya. Yang ketiga adalah kalau ngeruqyah, kalau sebisanya jangan di ruangan yang bebas sehingga, atau lantai 2, di lantai 2 membahayakan. Jadi lantai 2 dan dia posisi berdiri. Nah, ini kalau bisa jangan dilakukan. Nah, yang keempat adalah diusahakan jangan ada anak kecil di sekitar. Kenapa? Kemungkinan dia nanti kalau kesurupan, melihat orang kesurupan, dia akan trauma. Selain trauma, khawatirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, dia terkena tendangan, tercekik dan seterusnya. Dan saya pengalaman hal ini bahwa mungkin secara fisik tidak masalah, tetapi secara psikologis anak ini nanti bisa trauma. Oleh sebab itu, kalau ada anak kecil, sebisanya untuk menangani kesurupan anak kecil dihindari. Bukan berarti kemudian kita nggak berani, bukan, tetapi menjaga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kecuali anak kecil tersebut sudah balik, sudah paham, maka tidak masalah. Anak kecil sudah balik, sudah bisa baca Quran, tidak masalah. Tetapi yang saya maksud anak kecil ukurannya adalah di bawah 5 tahun. Kalau 5 tahun ke atas insya Allah tidak masalah selama dia tidak trauma. Nah, para sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian bagaimana cara menangani atau posisi yang bagus? Pertama, lihat dulu kondisi. Kalau dia kondisinya berdiri, maka sebaiknya usahakan dia ini dekat dengan tanah, sebagaimana Nabi ketika menyampaikan yang kira-kiranya adalah kalau kita posisi berdiri ketika marah, maka kita duduk. Ketika duduk kita mesti terlentang. Begitu. Itu menunjukkan semakin kita ini ke bumi, semakin kita menyadari diri. Dan orang kesurupan juga begitu. Jadi kalau memang itu bangsa jin dan itu keturunan dari dan sifat-sifat dari setan itu hampir mirip dengan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia ini sombong. Nah, maka kesombongan ini kita taklukkan dengan cara ke bumi. Artinya dekat bumi. Maka dari itu kita sering sampaikan kalau kita ngurusi atau menangani kasus jin yang sangat bandel, dimandikan di atas tanah. Kenapa? Jin itu sombong. Kalau sombong lawannya adalah dengan kerendahan, yakni bumi. Biar dia sadar diri bahwa kita akan kembali ke tanah, semuanya kembali ke tanah. Sekali lagi, kalau dia posisi berdiri,
maka usahakan dia itu posisi duduk dengan cara jangan kasar ya. Jadi kita cukup di lutut itu ditekuk sedikit, ditekan sedikit, dia akan secara otomatis mau tidak mau, karena dia strukturnya masuk manusia, maka hukum manusia yang berlaku. Ketika ketika ditekan di area lutut, dia akan secara otomatis kakinya akan tertekuk dan dia akan duduk. Nah, ketika duduk itulah baru negosiasi dan lain sebagainya. Itu ketika dia posisi berdiri. Kemudian kalau dia posisi duduk, ya kan, posisi duduk, maka sebaiknya kita jangan di depan, para sahabat. Di depannya jangan, kecuali tidak parah kesurupannya. Tidak parah itu maksudnya adalah dia tidak meraung-raung, tangannya tidak melepari sesuatu, atau dia buka mata. Kalau sudah buka mata, itu bertanda kelasnya kelas agak lumayan, para sahabat. Kalau beda dengan dia pejamkan mata, itu jangan di depan. Kenapa? Membahayakan. Pertama, dia akan meludah atau kita terpukul. Kalau kita terpukul kan, ya kalau kita tidak malu tidak masalah. Pertanyaan kita kan kadang-kadang malu terpukul, dilihat orang kan, dipukul, diludahi, begitu dan sebagainya. Nah, kalau bisa bagaimana? Kita di posisi belakangnya. Jadi kalau posisi duduk, kita di belakangnya. Ketika dia sudah mulai, misalkan ketika di rukyah tidak masalah, tapi pertengahan rukyah tiba-tiba reaksi, maka cukup tekan kepalanya sedikit, ya. Tekan sedikit, ya kan, ditekan sedikit, dia tidak akan gerak, sekuat apapun tidak akan bisa gerak. Contoh, ketika dia begini, kalian tekan segini, gini, dia nggak akan bisa gerak, walaupun dia kuat, walaupun sekuat apapun. Itu trik cara menangani orang kesurupan. Maka kalau ditanya bagaimana posisi yang bagus menangani kesurupan, jawabannya dari belakang. Dan perhatikan ada beberapa yang dilarang ketika ketika frontal ya, di JRA. Pertama, tidak boleh pakai senjata keras saja nggak boleh, apalagi tajam seperti pisau, tidak boleh. Keras saja tidak boleh. Contoh keras itu adalah tombak kecil. Bagaimana tongkat bidara? Tongkat bidara sebenarnya kita tidak anjurkan ya, sangat tidak anjurkan, tetapi hanya dilus, tidak boleh ditekan. Jadi saya sangat nggak anjurkan. Yang saya anjurkan itu adalah sorban, karena itu bendanya tumpul. Jadi tidak boleh yang keras seperti ketika dipukulkan memar atau mencederai orang. Jadi dulu sempat ada orang jualan tongkat bidara, saya tanya itu dari siapa, ada tulisannya JRA, tidak masalah, tetapi saya sarankan jangan ditunjuk, karena itu bukan dari kita sebenarnya. Mungkin mengadopsi keilmuan yang lain, saya nggak ngerti juga. Ya, saya nggak anjurkan tongkat bidara, para sahabat. Ya, saya anjurkan sorban atau daun-daun kelor, seperti yang nggak ketika dipukulkan nggak boleh memar. Daun kelor, rumput, nah seperti itu aja. Dan sorban. Kalau kita di ruangan, bukan di outdoor, maka ya sorban dan sejedah dan seterusnya. Itu dipukulkan sekuat apapun nggak akan memar. Itu pengalaman kita. Sekuat apapun pukulan dari sorban itu nggak akan cedera, nggak akan memar. Tapi kalau bidara, nah jangankan kok sampai tekan, itu menurut salah saja itu bisa membahayakan. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan memukul di tempat yang tidak dilarang dipukul. Apa? Fajtanibur ra's, pertama kepala. Maka kalau ada peruqyah mukul kepala, sudah dipastikan itu bukan dari jamiah ruqyah aswaja, dan kita larang keras itu. Di tempat-tempat yang tidak boleh dipukul seperti leher, kalau perempuan di dada, kemudian di alat vital tidak boleh. Yang hanya diboleh hanya 3, para sahabat. Ada 3: punggung, kaki,
dan tangan. Selain itu tidak boleh. Nah, misalkan begini, untuk begini, kakinya atau jarinya ditekan, tidak masalah. Jari kelingkingnya ditekan, jempolannya ditekan, tidak masalah. Tapi kalau nyentuh bagian yang sensitif, yang dilarang tidak boleh. Itu mutlak. Begitu saya kira itu. Jadi intinya adalah, kalau saya ulangi lagi, intinya dari kajian ini, bagaimana posisi yang bagus menangani kesurupan, menurut saya itu adalah di posisi di belakang kalau itu duduk. Walaupun berdiri, kalau bisa juga dari belakang, supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.